Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha tsumma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Ulum yang insyaallah kita termasuk bermohon agar kita senantiasa diberkahi, dirahmati, diberikan hidayah dan juga diampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita atas segala karunia nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Bentuk kesyukuran seorang hamba benar rukun yang pertama adalah dengan lisan. Sana'uhu, jadi dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari rukun syukurnya seorang hamba dari seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna afdala ibadullah yaumal qiyamah alhamdun. Sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang dulu ketika hidup di dunia banyak bersyukur dengan lisannya, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka ini adalah disebutkan dalam hadis Rasul diriwayatkan oleh Muslim, inna afdala ibadullah, sesungguhnya yang paling afdal, yang paling baik, yang paling utama dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya yang senantiasa mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian yang kedua, menurut Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang kedua adalah al-i'tiraf bi nikmatillahi taala. Tentunya kita untuk bisa mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan sampai detik malam hari ini adalah seluruhnya adalah pemberian, seluruhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah lisan kita mengucapkan alhamdulillah, maka hati harus juga hadir bahwa ucapan alhamdulillah dengan lisan kita ikuti dengan hati kita bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kepada kita diantaranya adalah nikmat, yaitu keamanan, Pak ya, keamanan. Karena kalau kita lihat untuk di Palestina ya, dari 7 Oktober kemarin sampai hari ini tentunya keamanan itu berbeda dari yang kita rasakan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita yang diberikan keamanan ini harapannya mampu lebih kita maksimalkan dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga adalah tentunya mempergunakan nikmat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syukurnya yang pertama dengan lisan, kemudian dengan hati yang senantiasa mengakui bahwa itu apa yang kita rasakan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mempergunakan nikmat untuk taat. Insyaallah kita bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan tambahan nikmat di hadapan Allah
nikmat dunia dan juga tambahan nikmat akhiratnya Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harapannya tentunya kita semua ingin ya, termasuk umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaat, di antara agar kita termasuk bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau, tentunya kita untuk ihya, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Jadi sekecil apapun yang telah kita pahami, harapannya bukan hanya sebatas pemahaman saja, tetapi kita minta berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk dimudahkan dalam apa? Dalam mengamalkan sunnah beliau, sehingga dengan mengamalkan sunnah beliau kita termasuk bagian dari umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaat pertolongan beliau di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita sedikit untuk mengkaji bahwa manusia ya, itu ada yang kemudian Allah takdirkan untuk mendapatkan hidayah. Jadi namanya hidayah ini berarti petunjuk. Hidayatul taufik, hidayatul irsyad. Tentunya kita sudah memahami hidayah irsyad itu adalah pengetahuan ilmu yang kemudian menuntun kita agar bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan agar bisa untuk menjauhi siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik itu yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Jadi tanda di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala pilih, Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akan membukakan dadanya untuk bisa menerima Islam. Jadi yasrah sadrahu lil Islam. Jadi hati ini akan kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini kita tentunya kalau masalah hati ya, saya bukan lebih cenderung ya, tetapi tentunya ada seorang alim yang terkenal dengan ya, termasuk dokter hati, ya, termasuk bagian yang banyak ya, diambil oleh para ulama yang lainnya, bahwa ketika terkait dengan hati itu tentunya kita sering mengambil rujukan yaitu Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, di mana beliau mengatakan jadi yasrah sadrahu lil Islam itu yaitu yang pertama adalah karena seseorang yang kemudian memproseskan dirinya untuk mau mempelajari ilmu. Jadi ini Pak yang pertama. Jadi kalau kita ingin kemudian dada kita bisa menerima, hati kita bisa menerima syariat tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan untuk kita sekalian, maka tentunya tidak ada yang bisa menjadikan seseorang berproses untuk paham, untuk bisa menerima, kecuali dengan berproses untuk mau ya, meniti jalan ilmu. Makanya kenapa ilmu itu kemudian termasuk bagian yang
Di dalam hadis dijelaskan keutamanya luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi surga itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau memproseskan dirinya untuk meniti jalan ilmu. Jadi kalau seseorang ingin dimudahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka harus mau tidak mau ya harus dia mau. Ya, terpaksa atau tidak terpaksa ya harus dipaksa. Mau untuk melazimi untuk meniti jalan ilmu. Sehingga ketika kita membahas tentang sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka bukan hanya kemudian proses kemudian di dunia saja. Di dunia itu sudah nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keistiqomahan seorang hamba dalam nilai-nilai kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu hari nanti, suatu saat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan ajal dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meniti jalan ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kematian yang husnul khatimah. Dengan apa? Dengan sebab menuntut ilmu. Belum lagi ketika kita menuntut ilmu, kemudian para malaikat tentunya meletakkan sayapnya, ada yang mengatakan menaungi, dengan sayap-sayapnya menaungi. Kemudian sembari berdoa, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah hamba yang sedang menuntut ilmu. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, jadi sesuatu yang mungkin bagi kita dibandingkan dengan pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia mungkin ada yang petani dan sebagainya. Itu kan kalau di raga kita, di fisik kita, itu kan kadang lebih berat Pak daripada majelis ilmu. Kalau majelis ilmu kan kita tidak perlu bawa cangkol Pak. Tidak perlu bawa cangkol ya. Tapi kalau kemudian kita kerja kan kadang-kadang untuk dunia itu kita harus bawa cangkol. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, segi raga ini, segi jasad ini sesungguhnya dibandingkan dengan amal duniawi itu kadang-kadang lebih berat amal duniawi. Tetapi kadang-kadang mohon maaf belum banyak yang kemudian menyongsong agar bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan duduk sebentar saja, insya Allah akan menjadikan sebab di mana banyaknya dosa yang kemudian seorang hamba diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan duduk di majelis ilmu. Belum lagi kemudian bagi siapa yang kemudian mendapati ilmu kemudian dia amalkan, wa innal alim, sesungguhnya alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal hitan fil ma. Jadi sesungguhnya orang yang kemudian mengetahui ilmu kemudian dia amalkan, maka akan dimintakan, la yastaghfirullah, akan dimintakan permohonan ampun. Siapa yang memohonkan? Man fis samawati wa man fil ardi. Jadi penduduk langit dan penduduk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Kita pernah mendengar di mana ada hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan nanti ada seseorang yang kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah dan kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, dengan sebab apa ini ya Allah? Dengan sebab apa? Sehingga derajatnya diangkat, kemudian dosanya diampuni oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, bi istighfari waladika laka. Disebabkan istighfarnya anak-anakmu kepadamu. Sebab Pak, kalau
seseorang ditinggikan derajat, kemudian diampuni dosa-dosanya, itu yang beristighfar, yang memohonkan ampun itu anak-anaknya. Kira-kira nih Pak, orang punya anak banyak itu banyaknya berapa Pak? Bisa lebih 100 nggak Pak? Jarang Pak ya. Satu orang punya anak 100. Jarang Pak ya. Itu saja anak-anaknya yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mampu meninggikan derajat dan kemudian mampu menghapuskan dosa-dosa. Anak itu enggak sebanyak penduduk langit, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Itu saja mampu meninggikan derajat orang tua dan mampu menghapuskan dosa orang tua dengan istighfar anak-anaknya. Ya kalaupun ada yang punya anak sampai 50, kayaknya jarang Pak ya. Itu senantiasa beristighfar kepada Allah. Lah apalagi Pak, kita sudah tahu ilmu, kemudian kita ya, kemudian apa? Kita amalkan ilmu yang beristighfar kepada Allah, yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita. Siapa Pak? Man fis samawati wa man fil ardi. Makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Berapa jumlahnya Pak? Tentunya lebih banyak daripada anak seseorang. Makanya apa? Berpeluang Pak, agar kita ditinggikan derajat dan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ilmu yang kita amalkan. Jadi Masya Allah ya. Jadi kalau kita ingin yasroh sadrahu lil Islam, kita dibukakan hati kita untuk bisa menerima ya, syariat Islam dengan apa Pak? Berproses untuk mau belajar meniti jalan ilmu. Bagaimana caranya Pak? Ya gampang Pak, gampang sekali. Maka apa? Saya sampaikan ilustrasinya kayaknya lebih ringan daripada pekerjaan dunia kita. Kadang-kadang pekerjaan dunia ada yang ngarit dan sebagainya, dagang, bawa karung dan sebagainya. Kalau duduk kayak gini kan tidak ada Pak yang wajibkan. Siapa yang hendak menuntut ilmu, tolong nanti bawa ya 2 kg singkong, kan tidak ada Pak ya? Enggak ada. 2 kilo beras, tidak ada. Nah, jadi lebih ringan Pak. Jadi lebih ringan sekali kita nih. Jadi lebih ringan ya. Lebih ringan, meninggikan derajat dan juga diampuni dosa-dosanya. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jadi kalau seseorang sudah mendapatkan idza dakhala nur, jadi ilmunya itu sudah masuk ke dalam hatinya, maka akan infasaha wa ansyaraha kila wa ma'alamatun dzalik. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan alamat yang selanjutnya adalah tajafi andaril huruf. Jadi seseorang itu kalau sudah mau menerima syariat Islam, tuntunan ya, jadi dia itu akan kemudian tandanya Pak, ini tandanya Pak, ya. Berproses, tandanya akan kemudian seseorang itu akan bisa ya, kalau bahasa tata Java itu artinya menjauhi Pak. Jadi dia hatinya ini akan bisa melepaskan ikatan-ikatan pekerjaan dunia. Kemudian apa? Kemudian akan meletakkan yang lebih penting, yaitu ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba Pak, kita ini termasuk yang yasroh sadrahu lil Islam atau belum? Dengan apa? Dengan kita mencoba. Kita ini kalau dalam perkara ibadah, dalam masalah ibadah, itu sudah merasa ya semangat seperti kita semangat mengejar dunia ya, atau belum Pak? Atau kita sudah merasa
Jadi kalau kita kadang-kadang bekerja untuk dunia itu kan masya Allah Pak, ya, kita khawatir kalau sampai terlambat masuk kantor terlambat itu kita khawatir. Sudahkah kita kemudian ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala khawatir kalau kita terlambat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala? Atau kita sudah merasa kemudian ringan, ringan, kemudian kita sudah merasa kemudian ya, dalam beribadah itu merasa sakinah, ada tenang di dalamnya, sudah ada merasa kebahagiaan di dalamnya atau belum? Jadi manakala belum, nah, maka ini harus kita introspeksi, Pak. Hanya ilmu itu sebenarnya Pak, itu menjadi cerminan kita. Ilmu itu hakikatnya adalah menjadi cerminan kita. Sudahkah ilmu itu masuk kepada hati kita? Ya, itu menjadi cerminan. Ketika kemudian hati ini, mohon maaf, masih kadang-kadang ya berat, masih kadang-kadang tidak semangat, atau kemudian ya ketika cahaya keimanan, cahaya ilmu itu belum masuk kepada qalbun seseorang, hati seseorang, itu ya mohon maaf Pak. Jadi ketika beribadah itu walaupun ringan, ya, ringan di jasad kita, tetapi akan terasa berat di hati kita. Ini kita ambil contoh Pak, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh ketika kita suruh sholat Pak. Sholat ini kita ya, dari dulu syariatnya itu kan cuma apa? Mengayunkan apa Pak? Mengayunkan kedua tangan. Ini berat apa ringan Pak? Ringan sekali Pak. Bahkan dibandingkan kita memegang arit, kita memegang cangkul, itu berat mana Pak? Berat ketika kita memegang arit atau cangkul. Jadi ibadah itu sebenarnya untuk jasad kita, raga kita itu sangat enteng sekali Pak. Enteng sekali. Enteng sekali coba. Berapa kilo sih Pak tangan kita ini? Enteng sekali Pak. Kemudian ketika kita mendengar hayya 'alas shalah, kita suruh pergi ke masjid, kaki kita suruh bawa apa Pak? Bawa sendal, bawa sepatu. Coba sepatu kita berapa kilo sih Pak? Sendal kita berapa on? Ya. 2 itu tidak sampai setengah kilo. Berarti tidak berat kan Pak? Tidak berat. Bahkan apa? Ya sekarang lebih mudah lagi Pak, kita punya motor kan Pak? Lebih ringan lagi Pak kita. Jadi ibadah itu Masya Allah sangat ringan. Jadi tanda ketika seseorang itu yasrah sadrahu lil Islam, maka apa? Jadi ibadah itu akan terasa ringan, Pak. Akan terasa ringan. Kenapa? Nur, cahaya keimanan, cahaya ilmu itu sudah masuk dalam hatinya. Sehingga Pak ringan sekali, Pak. Jadi jamaah rahmat Allah SWT, coba kita untuk berkaca. Khawatir Pak. Khawatir kita yang kemudian sudah sekian tahun, sudah sekian bulan kita bermajelis ilmu, ternyata apa? Ibadah-ibadah itu masih terasa berat. Padahal dibandingkan dengan pekerjaan dunia, ya, itu lebih ringan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pekerjaan dunia. Tetapi kadang-kadang manusia itu kebalik, Pak. Mengerjakan pekerjaan dunia itu terasa ringan sekali. Ya, menulis dengan penanya dan sebagainya itu merasa ringan. Kenapa, Pak? Kenapa masalahnya, Pak? Karena hati, Pak. Karena cahaya yang kemudian untuk dunia itu kan dia sudah tahu, oh ini saya kalau 1 bulan sekian, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga semangatnya luar biasa. Tapi kemudian ketika hatinya, ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan ringan? Ketika cahaya itu sudah masuk ke dalam hatinya, keimanannya, ilmunya sudah masuk. Sehingga apa?
dia akan terasa ringan juga. Ketika seseorang mencari dunia, bekerja untuk dunia, dia bisa semangat, maka apa yang menjadikan seseorang yang seharusnya dalam segi raga ini, jasad ini seharusnya lebih ringan. Apa yang menjadikan ringan itu adalah ketika seseorang hatinya sudah ada cahaya keimanan disebabkan ilmu yang dia peroleh. Jadi ini penting, Pak. Kenapa? Kadang-kadang nih Pak ya, kadang-kadang kita ini ya pengen mendapatkan hadiah, tetapi kita ini belum bisa menjadi pemenang. Contoh nih Pak, contoh ya. Kita ngambil dompet sebenarnya Pak, dompet kita paling berapa on gitu Pak ya. Kemudian apa? Kita buka gitu Pak ya, untuk infak gitu ya. Kita buka. Kalau yang merah berat. Kenapa? Hati. Imannya masih berat. Yang biru juga masih berat. 20 kadang-kadang masih berat. Yang 10 juga kadang-kadang masih berat. Akhirnya apa? 5.000 masih berat lagi. 2.000 masih berat. Ada 1.000 untuk jajan anak. Ya. Akhirnya nggak jadi infak. Padahal ringan sekali Pak, ringan sekali. Kalau sudah nggak jadi infak itu jadi pemenang apa jadi orang kalah kan Pak ya? Ya orang kalah Pak. Kenapa? Kalah dengan nafsunya. Sehingga begini Pak, kalau kita ya, dalam kompetisi itu Pak, yang mendapatkan hadiah siapa Pak? Yang menang Pak. Kalau kita ingin mendapatkan hadiah, berarti apa? Jadilah kita pemenang Pak. Pemenang. Kalau kita mendengar hayya 'alas shalah, ada bisikan-bisikan, udahlah di rumah saja, dingin dan sebagainya. Kalau kita nggak menang melawan itu, jangan berharap hadiah. Maka hadiah itu layak untuk siapa Pak? Pemenang. Tapi bedanya dalam syariat ini beda Pak. Kalau sepak bola juara satu hanya satu tim saja. Juara 2 ya satu tim. Juara 3 ya begitu, satu tim. Tapi kalau dalam syariat Islam itu beda Pak. Bisa semuanya menjadi pemenang nomor 1. Siapa mereka? Yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka adalah pemenang dari apa? Mengalahkan bisikan-bisikan dari syahwatnya, dari hawa nafsunya. Sehingga apa? Layak seseorang itu untuk mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita begini, Pak. Kadang-kadang kita aja jengkel, Pak. Kalau ternyata ada yang kalah tapi dapat hadiah. Jengkel kan, Pak? Nah, ya gitu. Oh, enggak layak itu. Kenapa? Oh, kalah kok. Kan hari ini kan lagi musim banget, Pak. Musim banget ya. Festival itu layang-layang, Pak ya. Jadi kalau ada yang turun dulu kok dia dapat hadiah, wah yang menang itu, yang seharusnya dapat hadiah nggak terima Pak. Panitia itu kalah, kenapa kok dia dapat hadiah? Jadi kalau seseorang hamba itu kalah melawan syahwat dan kalah melawan hawa nafsunya, kemudian apa? Kira-kira pantas nggak Pak mendapat hadiah? Tentunya tidak pantas. Maka mari Pak, ya, supaya kita dapat hadiah, ya mari kita tentunya menjadi pemenang. Menang melawan bisikan-bisikan yang ya tidak baik. Yang harusnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Kita justru tidak melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah hari ini kita sudah berapa ayat, sudah berapa huruf kita baca Al-Qur'an. Sedangkan Allah memberikannya 24 jam, Pak. Kalau kemudian Pak, ya, nanti di dalam Al-Quran itu ya, memilih sahabat saja, itu mohon maaf, itu menjadi penyesalan Pak. Kenapa? Salah sahabatnya yang akhirnya memalingkan dari berzikir kepada Allah SWT. Kira-kira kita bisa nggak Pak nanti kita menyesal karena punya HP Pak? Bisa Pak kita.
Bisa jadi. Kenapa? Karena HP kita sering memalingkan kita dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau HP ini kemudian kita isi Al-Qur'an, murotal dan sebagainya, ada apa-apa, Pak. Tapi kalau sibuk baca WA, balesin WA, mengharapkan ditanggapin enggak, balas lagi, Masya Allah, waktu kita habiskan untuk itu, Pak. Saya punya grup banyak, Pak, grup banyak. Tapi jarang sekali saya komentar, Pak. Kenapa? Kalau saya komentar nanti, yaitu mengharapkan, itu kan. Ya balas saya nanti terus gitu. Jarang, Pak. Saya punya grup banyak betul, tapi ya mohon maaf ini bukan apa, Pak. Boleh, Pak. Kita posting sesuatu yang baik. Ada apa-apa gitu. Punya grup itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita sibukkan gitu ya, Masya Allah. Kita sibukkan dengan itu saja. Ya khawatir, Pak, kita nanti menyesal. Akhirnya apa? HP kita senantiasa baca, Al-Quran justru tidak pernah kita baca. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Alamatnya tadi, Pak, ya. Sudah ini tadi dengan yasrah sadrahu itu ilmu yang menjadikan seseorang itu akan kemudian ya, tanda alamatnya berpaling, bukan berpaling, Pak, ya. Jadi dia itu sudah merasa ringan ketika meninggalkan pekerjaan dunia demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Darul hurur. Ya. Jadi tempat yang menipu yaitu dunia, itu dia sudah, oh ini pekerjaan dunia ini. Jadi dia sudah bisa menempatkan itu, Pak. Ya, itu tanda yasroh sodorohu lil Islam. Jadi kalau cahaya ilmu, cahaya keimanan sudah masuk pada hatinya, maka dia akan ringan sekali, Pak. Ya. Jadi sesibuk apapun ketika dia mendengar hayya 'alas shalah, dia akan tinggalkan. Kenapa? Oh ini dululah. Dan kemudian, Pak, Masya Allah, ya, taruhlah kalau sholat itu membutuhkan 10 menit, 10 kali 5 nggak sampai 1 jam. Taruhlah 1 jam lah, Pak. Dari 24 jam itu 1 jam sajalah agar kita termasuk yasrah sadrahu lil Islam. Bagaimana kita bercermin? Ya kita bercermin, Pak, untuk diri kita masing-masing, Pak. Ya. Pantas enggak ya saya dapat hadiah nanti di depan Allah SWT? Saya sudah pantas belum ya jadi pemenang? Kalau mendengar hayalah sholat, nah, segera saya tinggalkan sehingga apa? Menang. Akhirnya apa? Hawa nafsu itu kalah. Akhirnya apa? Syahwat, kita pengen tidur, kita dan sebagainya itu kalah. Sehingga apa? Oh saya menang ini. Akhirnya apa? Pemenang itu layak mendapatkan hadiah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang selanjutnya, ya, tanda yang kemudian menjadikan al-istidad lil maut qabla nuzulihi. Jadi senantiasa seseorang itu ya sadar yaqdoh ya, akan apa? Akan ya, persiapan untuk menghadapi kematian. Ini tandanya, Pak. Kalau orang yang sudah hatinya yasrah sadruhu lil Islam itu di mana dia akan senantiasa siap-siap terus, Pak. Siap-siap terus. Sehingga suatu hari nanti ketika tiba dia sudah siap, Pak. Sudah siap. Di antara persiapannya adalah yang pertama banyak mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah yang maksum saja ketika beliau hidup dalam satu hari, beliau tidak kurang 100 kali dalam mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu termasuk istiqdat. Persiapan untuk menghadapi kematian itu seperti itu. Jadi istiqdat, senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nasyatul ibadah. Nasyat artinya apa? Mujahadah atau rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentunya ya, kita harus memperbaiki ini, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihim as-shalah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa ala lil malaikati wa huwa a'lam ungdur fi sholati abdi. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lam, sebenarnya Allah tuh tahu, Pak. Tahu amalan hambanya, tahu. Tetapi apa? Ya, Allah berfirman kepada para malaikat, ungdur fi sholati abdi atamaha aw naqasaha. Jadi sempurna atau kurang yang wajib-wajibnya, Pak. Nah, maka ini yang harus kita istiqdad, ini penting, Pak. Istiqdad dengan apa yang nanti pertama kali dihisab, pertama kali akan Allah lihat dari amal-amal kita adalah sholat kita. Maka para malaikat kemudian diperintahkan oleh Allah SWT untuk melihat amalan dari sholat-sholat. Apakah sempurna atau kemudian kurang. Kemudian fa'in kanat tamatan kutibat lahu tamatan. Apabila sempurna akan ditulis sempurna. Wa'in kana naqasat, apabila ternyata kurang min hasyai'an qala unduru hali abdi bin tatawwu, maka adakah dari amalan hambaku dari yang sunnah. Maka ini mohon maaf, Pak, kadang-kadang kan kita ini sering meremehkan. Setelah sholat wajib tidak sholat sunnah. Padahal apa? Sholat sunnah itu gunanya untuk menyempurnakan sholat yang kurang dari yang wajib kita. Dan itu tanda yasroh sadrahu lil Islam, tanda ketika seseorang itu sudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka diantaranya adalah di mana seseorang senantiasa untuk istiqdad, bersiap-siap untuk menghadapi kematiannya. Diantaranya adalah dengan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala proseskan agar kita senantiasa bisa menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Akhirul da'wana astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.